Salam jumpa saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan saya, Chefnat Honto, di channel ini. Saudara-saudara, pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak saudara semua, mari kita merenungkan bagian Alkitab yang akan dibacakan dan direnungkan pada hari Minggu 8 Mei 2022 nanti. Dan di gereja saya, di Gereja Masehi Injili di Halmahera, bagian Alkitab yang ditentukan untuk dibacakan dan direfleksikan pada Minggu 8 Mei 2022 nanti adalah Kisah Rasul 9 ayat 36 sampai dengan ayat 43 dan Kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-30. Tetapi di kesempatan yang baik ini saya hanya akan membacakan Kisah Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Dan yang akan saya tekankan pada bagian itu terutama pada ayat yang ke-43. Nah, saya bacakan dulu bagian itu. Kisah Rasul 9 ayat 43. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Nah, saudara-saudara, tinggallah beberapa hari Simon Petrus di rumah seorang yang bernama Simon, si penyamak kulit. Itu adalah bagian dari peristiwa setelah Simon Petrus membangkitkan seorang perempuan yang bernama Tabita, yang dalam bahasa Yunani disebut Dorcas. Di ayat 36 itu diceritakan sampai ayat yang ke-42, dan pada ayat 43 itu dikisahkan sesudah peristiwa itu, Petrus tinggal menginap beberapa hari di rumah Simon, si penyamak kulit itu. Dan itu terjadi di kota Yope. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, mengapa saya memilih ayat 43 itu? Atau mengapa saya memilih kisah Simon, si penyamak kulit itu untuk kita renungkan dan pikirkan atau refleksikan? Nah, bagi saya ada kisah iman yang menarik dan mirip antara Simon Petrus dengan Simon si penyamak kulit itu. Nah, walaupun dalam Alkitab kita hanya menemukan 2 kali nama Simon si penyamak kulit itu ditulis, yaitu di dalam pasal 9 ayat 43 dari Kisah Rasul ini, dan juga dalam pasal 10 dari Kisah Rasul pada ayat yang ke-6. Nah, dan kisah kehidupan iman Simon si penyamak kulit ini tidak ada diceritakan dalam Alkitab. Tetapi saudara-saudara harus tahu bahwa kisah iman Simon si penyamak kulit itu ternyata ada tertulis dalam buku sejarah di dalam kerajaan Mesir. Dan kisah iman itu sudah dibacakan oleh banyak orang, bahkan saudara bisa temukan juga dan mengaksesnya di internet. Kisah Simon si penyamak kulit itu, kisah imannya terutama. Nah, kisahnya sangat menarik saudara-saudara, seperti berikut ini. Pada tahun 979, di abad yang ke-10, pada waktu itu di kota Mesir, sudah ada orang Kristen. Sudah ada pengikut Kristus. Tapi kemudian, saat kota itu dikuasai oleh Khalifah Islam dari aliran Fatimiyah, yang pada waktu itu dipimpin oleh Khalifah Al-Mu'iz, dan menerapkan sejumlah kebijakan Islam di daerah kekuasaannya,
di kota Mesir itu, di mana di situ ada juga orang Kristen. Maka ada sebagian orang Kristen yang kemudian menjadi mualaf. Salah satunya adalah seorang gubernur di Mesir yang bernama Ibnu Kilis. Dia ini hanya karena memikirkan jabatan dan kursinya, akhirnya dia beralih keyakinan dari seorang Kristen menjadi seorang Muslim. Pada suatu hari, bertamulah sang gubernur ini. Si Ibnu Kilis ini, bertamulah dia di rumah Al-Mu'iz. Dalam pertemuan mereka, sang mu'alaf ini mengatakan kepada Khalifah Al-Mu'iz, Bapak harus tahu bahwa di dalam kitab orang Kristen, kitab perjanjian baru itu, ada perkataan Yesus yang mengatakan, sesungguhnya jika engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, maka engkau bisa mengatakan, gunung ini pindahlah dari sini ke sana, dan gunung itu akan berpindah, sebab tidak ada yang mustahil bagimu. Mendengar perkataan sang mualaf ini, Al-Mu'iz ini kemudian memanggil pemimpin gereja pada waktu itu. Pemimpin gereja pada waktu itu berada di kota Alexandria. Pada waktu itu gereja dipimpin oleh Patrias Abram bin Sara. Sang pemimpin gereja ini kemudian dipanggil menghadap Khalifah Al-Mu'iz. Lalu datanglah sang Patrias Abram bin Sara berjumpa dengan Khalifah Al-Mu'iz. Lalu sang Khalifah bertanya kepada sang Patrias Abram, betulkah di dalam kitabmu itu ada perkataan Yesus yang mengatakan, sesungguhnya jika engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, maka engkau dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari sini ke sana. Maka gunung itu akan berpindah. Sebab itu tidak ada yang mustahil bagi. Lalu Patrias Abram menjawab, ya, itu sangat tepat. Itu betul. Dan itu tertulis dalam kitab Injil Matius 17 pada ayat yang ke-20. Mendengar perkataan Patrias Abram, sang Khalifah Al-Mu'iz berkata, kalau itu benar-benar tertulis, sekarang kamu dan seluruh orang Kristen yang ada di kota Mesir ini harus membuktikan kebenaran dari perkataan Yesus di Matius 17 ayat 20 itu. Jadi seolah-olah dia mengancam mereka dan mungkin juga dia ingin melihat bukti dari perkataan Yesus itu. Nah, setelah perjumpaan dengan sang Khalifah itu, Patrias Abram lalu pulang. Dia berdoa. Lalu kemudian dia memanggil seluruh pemimpin gereja di kota Mesir. Seluruh warga gereja yang ada pada waktu itu. Lalu menyampaikan permintaan sang Khalifah Al-Mu'iz tadi. Dia mengatakan kepada para pemimpin gereja dan umat Kristen pada waktu itu. Ini ada permintaan dari Khalifah Al-Mu'iz. Dia mendengar kabar bahwa ada perkataan Yesus di Matius 17 ayat 20 itu, bahwa sesungguhnya jika kalian mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, maka kalian dapat memindahkan gunung. Dan sekarang dia ingin melihat
pembuktian dari perkataan Yesus itu. Dan dia sudah berkata kepada saya, jika nanti perkataan itu tidak bisa dibuktikan, maka kita orang Kristen ini yang ada di Mesir ini wajib memeluk agama Islam. Dan kalau kita tidak memeluk agama Islam, kita dilarang tinggal di kota Mesir ini dan harus keluar dari kerajaan ini, dari wilayah kerajaan ini. Dan kalau kita tidak keluar, kita semua akan mati binasa, akan dibunuh oleh sang khalifah. Setelah dia menyampaikan apa yang dikatakan oleh sang khalifah kepada para pemimpin gereja dan umat Kristen pada waktu itu, lalu dia mintakan, marilah kita berpuasa selama 3 hari 3 malam. Dan bukan kita saja yang berpuasa, seluruh ternak kita juga harus berpuasa. Nah, mungkin dia mengingat kisah Nabi Yunus di kota Niniwe itu, saudara. Di mana ketika Yunus menyampaikan kabar penghukuman ke kota Niniwe, Raja Niniwe lalu memerintahkan puasa. Tidak saja manusia, tetapi juga hewan dan ternak. Mungkin dia ingat kisah itu, dan dia mengatakan kepada para pemimpin gereja di kota Mesir pada waktu itu, dan seluruh umat Kristen, marilah kita berpuasa 3 hari 3 malam. Dan bukan kita saja, seluruh ternak kita juga harus berpuasa. Untuk kita meminta pertolongan kepada Tuhan, menghadapi ancaman dari Khalifah Al-Mu'iz tadi. Dan saudara-saudara, setelah semua itu disampaikan, mereka kemudian melakukan doa dan puasa. Sampai pada puasa yang ketiga, pada saat matahari mulai menyingsing di ufuk timur, bermimpilah Patrias Abram Bisara bahwa ia didatangi oleh seorang malaikat Tuhan. Dan malaikat itu berkata kepada Patrias Abram Bisara, untuk bisa membuktikan iman kepada Yesus, seperti yang ditulis dalam Matius 17 ayat 20 itu, dan membuktikannya itu di hadapan Khalifah Al-Mu'iz, maka engkau harus pergi ke tepi pantai. Di sana ada seorang yang matanya tinggal satu. Dia itu adalah seorang penyamak kulit. Dia itulah Simon. Simon penyamak kulit yang diceritakan di dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat yang ke-43 ini, dan juga dalam Kisah Rasul 10 pada ayat yang ke-6 itu. Pergilah Patrias Abram Bisara ke rumah Simon si penyamak kulit itu. Saat mereka berjumpa, saudara-saudara, apa reaksi dan tanggapan Simon si penyamak kulit itu? Dia tidak mau. Dia mengatakan ini tidak mungkin. Saya ini seorang yang berdosa, tidak mungkin bisa membuktikan apa yang tertulis dalam Matius 17 ayat 20 itu. Dan apa yang diminta oleh Khalifah Al-Mu'iz itu. Dia tidak mau. Mati-mati dia tidak mau. Tetapi karena kemudian ia digembalakan oleh Patrias Abram Bisara. Akhirnya Simon si penyamak kulit itu lalu bersedia, tetapi dengan satu perjanjian. Bahwa nanti kalau terjadi, jangan diceritakan hal itu kepada siapapun juga. Lalu Patrias bin Abram menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi permintaan itu. Baik, saya tidak akan mengatakan kepada siapapun. Lalu pergilah mereka ke gunung. Jadi gunung yang
dimintai oleh Khalifah Al-Mu'iz itu adalah Gunung Mukatam, sebuah gunung yang berada di daerah Kairo di Mesir itu. Pergilah mereka ke situ. Lalu si Patrias Abram Bisara ini kemudian berjumpa dengan Khalifah Al-Mu'iz dan menyatakan, di hari yang ketiga itu dalam doa dan puasa mereka, hari ini saya dan seluruh orang Kristen di kota Mesir ini akan bersedia untuk membuktikan perkataan Yesus sebagaimana yang tertulis dalam Matius 17 ayat 22 itu. Karena itu, kalau bisa, ini kata Patrias Abram kepada Khalifah Al-Mu'iz, Bapa dan rombongan Bapa berada di sebelah barat, saya dan rombongan saya bersama-sama dengan Simon penyamak kulit itu akan berada di sebelah timur. Lalu pergilah mereka. Khalifah Al-Mu'iz dan rombongan di sebelah barat, Patrias Abram Bisara bersama Simon si penyamak kulit, dan seluruh orang Kristen berada di sebelah timur. Lalu mulailah Patrias Abram Bisara memimpin kebaktian, memimpin doa dan pujian. Mereka mengatakan, Kyrie eleison, Tuhan kasihanilah kami. Dan dalam catatan sejarah dikatakan, ada kurang lebih 400 kali mereka mengatakan Kyrie eleison. Sesudah mereka menyampaikan pujian dan perkataan dalam doa mereka. Lalu tiba-tiba, saudara-saudara, gunung mulai bergerak. Gunung Mukatam itu mulai bergerak dari timur ke arah barat. Bahkan sampai 3 kilometer jaraknya. Gunung Mukatam itu berpindah dari sebelah timur ke sebelah barat. 3 kilometer, saudara. Dan melihat peristiwa pergeseran, perpindahan gunung itu, Gunung Mukatam itu, si Khalifah Al-Mu'iz dan rombongannya kemudian terbelalak, terkejut, dan penuh ketakutan. Mereka tidak membayangkan itu bisa terjadi. Tetapi ternyata bisa terjadi. Lalu bergegaslah mereka bertemu dengan Patrias Abram Bisara, Simon si penyamak kulit itu, dan seluruh orang Kristen yang berada di sebelah timur dari gunung itu. Lalu berkata kepada mereka, segeralah berdoa, segeralah meminta agar pergeseran atau pergerakan gunung itu segera berhenti. Sebab kalau tidak akan terjadi malapetaka yang besar. Karena pergeseran itu menghadirkan gelombang laut dan tanah goyang yang luar biasa pada waktu itu. Lalu kemudian Patrias Abram Bisara dan Simon si penyamak kulit dan seluruh orang Kristen pada waktu itu menutup kebaktian mereka. Berhentilah pergerakan. Sesudah peristiwa-peristiwa itu, saudara-saudara, Sang Khalifah Al-Mu'iz berkata kepada Patrias Abram Bisara, Anda sudah membuktikan kebenaran iman Anda. Karena itu, saya juga akan memberi diri saya dibaptis untuk mengikut Yesus Kristus. Lalu dia dibaptis. Dan dalam catatan sejarah kita bisa temukan, dia kemudian menjadi pelayan Tuhan yang setia, pemimpin gereja di suatu tempat tertentu, dan kemudian sampai meninggal di sini. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, demikianlah kisah iman Simon si penyamak kulit, yang rumahnya dulu pernah Simon Petrus nginap dalam beberapa hari setelah membangkitkan Dorcas atau Tabita. Sungguh, melalui kisah Simon si penyamak kulit, kita diteguhkan
untuk melihat kisah iman Simon Petrus yang membangkitkan Dorcas atau Tabita. Tidak ada yang mustahil di dalam Yesus. Apapun perjalanan hidup kita, saudara, pergumulan hidup kita, kalau ada sesuatu yang mustahil, kita bisa belajar kepada Simon Petrus dan Simon si penyamak kulit, yang kisah imannya ini tercatat dalam buku sejarah kerajaan Mesir. Semoga perenungan ini bermanfaat bagi kita semua dalam menjalani kehidupan bersama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena bersama Dia tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.